Halo nakama, selamat datang dan selamat bergabung di channel Tamagon Park. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu anggota dari bajak laut topi jerami, yaitu si kucing pencuri Nami. Sebenarnya sangat banyak hal yang bisa kita kulik dari karakter Nami ini. Namun sekarang, kita akan membahas mengenai potensi Nami yang mungkin nanti akan mewarisi buah iblis dari Big Mom. Rasanya Nami ini memang harus diberi power up lagi untuk kekuatannya. Karena yang kita ketahui nanti, setelah arc ini berakhir, lawan-lawan dari bajak laut topi jerami pasti makin kuat dan harus balance dengan kekuatan dari para anggota kru topi jerami yang lainnya. Calon lawan dari Nami adalah Laffy yang merupakan navigator dari bajak laut Kurohige. Tentunya, klimataknya tidak cukup untuk menandingi kekuatan dari Laffy ini, bukan? Nah, mungkin solusinya adalah kekuatan buah iblis dari Big Mom, yaitu Soru Soru Nomi. Bagaimanakah skenario yang akan didapat dalam mewarisi kekuatan milik Big Mom ini? Oke, sebelum kita berlayar, jangan lupa padamkan tombol merahnya dulu ya untuk membantu kapal ini menuju Lauktil. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan langsung saja kita gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Deyot sama God. Nami si kucing pencuri. Dia adalah navigator handal dalam kru bajak laut topi jerami. Nami ini digolongkan mempunyai 3 kekuatan yang lemah di antara para kru topi jerami yang lainnya. Dia sendiri masuk dalam 3 posisi terbawah dalam kekuatan bersama dengan Chopper dan juga Usopp. Nah, kali ini bagaimana jika Nami mendapatkan kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi milik Big Mom? Jadi, mari kita analisa sedikit hal yang membuat kenapa Nami harus mendapatkan kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi. Nami adalah anggota terlemah dari bajak laut topi jerami. Dia bisa mengalahkan musuhnya menggunakan serangan petir dan anginnya. Tetapi, serangan ini paling banyak hanya bisa mengalahkan orang-orang setingkat Laksamana muda atau wakil Laksamana yang sangat lemah. Ya, seperti Kurocho sajalah yang bisa kita bilang ya. Nah, dalam pertempurannya Baiwan, dia mengalahkan Khalifa dan juga Miss Double Finger. Namun itu terutama karena kedua karakter itu menjadi sombong dan meremehkannya. Itu bukan karena Nami benar-benar mengalahkan mereka atau kekuatan Nami benar-benar kuat pada saat itu. Nah, lalu kemudian pasca time skip dia belum pernah bertarung Baiwan yang kita lihat. Terakhir yang kita tahu dia melawan Brule dan dia berjuang untuk mengalahkannya. Mungkin level kekuatan dari Brule bisa kita samakan dengan Nami pada saat itu. Jadi, jika dia harus mengalahkan seseorang seperti Katarina Devon maupun Laffy yang kemungkinan besar memang dia akan menjadi musuh terakhir dari Nami karena kru topi jerami dipastikan akan melawan bajak laut Kurohige. Nah, bisa jadi alasannya adalah karena dia seorang navigator dan Laffy juga seorang navigator. Jadi dengan kekuatannya yang sekarang, mungkin petir Nami akan membuat geli Katarina Devon dan juga Laffy. Mungkin sekali serangan musuhnya, Nami langsung tewas. Apalagi yang kita tahu semua kru Blackbird dikenal karena kekejamannya dan kebengisannya. Jadi, bagaimana Nami bisa menjadi lebih kuat? Cara pertama adalah haki. Tetapi untuk mempelajari haki, seseorang membutuhkan waktu dan juga pelatihan. Atau seseorang harus dilahirkan dengan skill haki khusus seperti Usopp. Karena Oda telah melakukannya itu pada Usopp, jadi Tamagon rasa dia tidak akan melakukannya lagi untuk Nami. Kecuali ada jeda waktu bagi Nami untuk mempelajari haki dengan benar. Namun rasanya, time skip saja sudah menghabiskan banyak sekali waktu. Jadi sangat tipis sekali kemungkinan Nami akan mempelajari haki yang tingkatannya lebih tinggi. Cara kedua adalah buah iblis. Sebenarnya banyak sekali jenis buah iblis yang rasanya cocok dengan Nami pada saat ini. Dia bisa memakan buah iblis seperti Yuki Yuki Nomi dari Monet, ataupun buah iblis yang berhubungan dengan cuaca, Paramecia berbasis cuaca, ataupun Logia berbasis angin. Nah, meski bisa, rasanya Oda tidak akan mengambil jalan itu, karena Tamagon rasa kekuatan Monet terlalu overpower. Begitu juga dengan Logia angin ataupun Paramecia cuaca. Nah, jadi benar-benar tidak akan ada waktu untuk mengembangkan karakter baru dan membuat Nami mendapatkan kekuatan karakter itu. Nah, tentu saja jika Nami menemukan buah iblis secara acak, dia lebih suka menjualnya dan menghasilkan banyak uang daripada memakannya dan kehilangan kemampuan untuk berenang. Logika Nami kita bisa tahu kan dia mata duitan. So, Tamagon rasa satu-satunya cara Nami mendapatkan kekuatan buah iblis adalah jika dipaksakan padanya atau dia memilih untuk mewarisi kekuatan orang lain. Nah, namun ketika kita membicarakan kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi, Tamagon rasa Nami akan memilih untuk mewarisi buah atau kekuatan yang akan diberikan kepada Nami secara tidak sengaja dari seseorang ketika Big Mom meninggal.
Nah karena itu rasanya Nami akan mewarisi buah iblis itu dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Alasan lain juga adalah karena penggunaan buah iblis tidak membutuhkan jumlah pelatihan yang sama dengan Haki. Dia akan menjadi lebih kuat dengan cepat alias instan mendapatkan power up. Kita akan coba melihat pada sisi Big Mom terlebih dahulu. Big Mom pada usia 5 tahun sudah memusnahkan desa Elbaf. Desa ini memiliki prajurit yang sangat kuat. Dalam satu amukannya, dia menghancurkan penduduk tanpa ampun. Selama ini, raksasa yang dianggap sebagai pasukan yang paling kuat bahkan tidak bisa menahannya. Dan gokilnya lagi, dia melakukan ini semua tanpa buah iblis. Dia mempunyai kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa. Sejauh ini, satu-satunya yang bisa kita lihat ketika potret Mother Caramel terancam punah dan dia menjadi kesal secara mental. Tapi ketika dia berpikir jernih, dia melawan King Kongan Luffy seolah-olah itu bukan apa-apa. Di sini sangat terlihat bukan betapa kuatnya dia. Dia terlalu bertenaga bahkan tanpa buah iblisnya. Soru-Soru Nomi hanya menambah kekuatannya. Itu tidak membuatnya terlalu kuat, tetapi memberi Big Mom kemampuan yang unik untuk bisa dia gunakan. Nah, sehingga membawanya sangat kuat dan hampir menjadi tidak terkalahkan. Jika Soru-Soru Nomi dimakan oleh orang lain selain Big Mom, mereka pasti akan kuat, tetapi itu tidak membuat mereka terlalu overpower. Nah, sekarang untuk menjelaskan hal ini, kita akan beralih dulu tentang cara kerja buah iblis Soru-Soru Nomi. Buah iblis ini seperti buah iblis milik Hancock, Mero Mero Nomi. Mero Mero Nomi adalah buah spesial yang bergantung pada kemampuan pengguna untuk menanamkan kondisi mental tertentu pada lawan mereka. Jika Hancock tidak bisa membuat lawannya bernafsu kepadanya, dia tidak akan bisa mengubahnya menjadi batu. Seperti contoh yang paling bagus adalah dia tidak bisa mengubah Luffy menjadi batu. Dengan cara yang sama seperti halnya Hancock, jika Big Mom tidak bisa menimbulkan ketakutan pada lawannya, dia tidak akan bisa menyedot jiwa orang itu. Nah, itulah alasan Big Mom tidak bisa menyedot jiwa Jinbe ketika dia menyatakan kepadanya bahwa dia keluar dari krunya. Jadi, jika pengguna buah iblis Soru-Soru Nomi tidak dapat menimbulkan ketakutan pada lawan mereka, mereka tidak akan bisa menggunakan potensi penuh dari buah iblis mereka. Inilah yang terjadi pada Madame Caramel. Dia kuat, itulah sebabnya dia bisa menghentikan penyebaran api di desa. Tapi dia tidak terlalu overpower karena dia tidak bisa menimbulkan rasa takut kepada siapapun. Sekarang, mari kita lihat ke Nami. Dapatkah dia menimbulkan ketakutan pada lawan-lawannya jika Soru-Soru Nomi itu ada padanya? Yeps, dia terkadang bisa menakutkan. Tetapi pada akhirnya jika dia berkelahi dengan seseorang, tidak mungkin orang itu akan takut padanya, bukan? Inilah alasannya jika Nami mewarisi Soru-Soru Nomi, dia akan menjadi sangat kuat tapi tidak terlalu overpower. Jadi kekuatan miliknya tidak akan melampaui Robin, Brook maupun Franky. Jadi dia akan tetap safe di trio penakut. Oke, sekarang memang tidak ada indikasi yang jelas bahwa Nami akan mewarisi buah tersebut. Tetapi Tamagon rasa, Oda telah memberikan beberapa petunjuk yang mungkin merujuk tentang Nami yang menggunakan Soru-Soru Nomi untuk keuntungannya. Oke, yang pertama, Nami mengendalikan Homies Big Mom. Sekarang sejauh yang kita lihat, satu-satunya orang yang mengendalikan Homies selain Big Mom adalah Nami. Nami bahkan membuat Homies ini menyerang anak-anak Big Mom seperti Cracker dan Brule. Yaps, dia menggunakan kartu Fever Card untuk melakukannya. Tapi, apakah ini semacam foreshadow yang memberitahu kita bahwa Nami akan memiliki homies-nya sendiri di masa depan? Kemudian yang kedua, Big Mom menggunakan kekuatan berbasis cuaca. Sekarang, kita semua tahu bahwa Nami memiliki kekuatan yang sama, yaitu berbasis cuaca. Saat kemampuan ini semakin kuat, dia pun juga semakin kuat. Sejauh ini, di One Piece di antara semua karakter yang diperkenalkan, orang dengan kemampuan terkuat untuk memanipulasi cuaca adalah Big Mom. Jadi, dengan menggabungkan kedua pernyataan tersebut, Tamagon dapat katakan bahwa Nami bisa menjadi yang terkuat hanya jika dia dapat menggunakan kemampuan manipulasi cuaca dari Big Mom. Fakta bahwa selama pelarian dari Totoland, Zeus ditangkap oleh bajak laut topi jerami dan dipaksa menjadi bawahan dari Nami. Kemudian dia tinggal dalam Klimatak sampai dia diambil alih kembali oleh Big Mom di negara Wano. Oke, Tamagon masih berpikir dan sangat yakin bahwa Zeus akan menjadi senjata Nami menjelang arc Wano berakhir. Dan Tamagon yakin juga Nami bisa menaiki Zeus layaknya awan Kinton Goku. Nilai tambah terbesar dari kemampuan ini adalah pengendalian cuaca, karena dia benar-benar dapat mengubah arus cuaca untuk kapal topi jerami. Ingat ketika Roger menghadapi Shiki, kondisi cuaca yang aneh mengubah pertempuran di antara mereka. Itu juga yang menyebabkan tenggelamnya sebagian besar kapal milik Shiki.
Dalam pertempuran Baiwan, Nami juga bisa menggunakan dan menciptakan homies untuk pertarungannya sendiri. Jika dia mengalahkan orang dengan menakut-nakuti mereka, dia bisa mencuri jiwa di sana dengan membuatnya lebih kuat dan memiliki banyak homies untuk pertempurannya di masa depan. Homies ini juga nantinya akan berperan sangat penting karena bisa menjadi pion atau pasukan terdepan dari bajak laut topi jerami. Jadi keuntungan besar bagi topi jerami juga tambahan pasukan jika semisal musuh membawa pasukan yang sangat banyak, bukan? Oke, overall, Nami mempunyai kekuatan Soru Soronomi. Apakah kalian setuju? Selain buah Soru Soronomi, kemungkinan buah iblis apa lagi ya yang cocok untuk Nami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.